Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5, dan di mana hari ini kami akan menjelaskan tentang proyek timesheet yang telah kami buat. Nah, proyek yang kami buat adalah tentang timesheet yang berisi jumlah waktu yang digunakan atau dihabiskan oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang di kelompok kami beranggotakan Jesslyn, Sandi, saya sendiri Hanita, dan Hans Virgo, serta Jevin Leon. Nah, mengenai timesheet yang kami buat adalah timesheet adalah sebuah sistem timesheet yang berbasis website yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan absen kerja sehingga waktu kerjanya dapat tercatat dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sandi Alverodion, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang requirement dari project yang kami kerjakan. Bentuk dari project yang kami kerjakan ini nantinya akan menjadi web-based application. Lalu, bahasa pemrograman yang kami gunakan, pada bagian backend ada PHP dengan framework Laravel, lalu pada bagian frontend-nya kami menggunakan Bootstrap versi 5. Kemudian, pada bagian database, kami akan menggunakan MySQL yang dikelola melalui PHP-MyAdmin. Jadi selanjutnya adalah UI UX dari proyek timesheet yang akan dijelaskan oleh saya Hans. Jadi yang pertama ini adalah tampilan timesheet secara umum dari role admin. Jadi dari role admin ini yang bisa dilihat itu pertama adalah tabel timesheet secara keseluruhan dari seluruh employee yang ada, di mana nama employee-nya bisa dilihat di sini di kolom nama ini. Kemudian dari sini kolom-kolom lainnya itu adalah kolom tanggal dalam satu bulan tersebut, yang kemudian yang akan diisi dengan status absensi kerjanya. Dan selanjutnya itu adalah timesheet details per employee. Jadi misal kalau dari adminnya itu dia klik nama employee-nya, maka bisa dilihat. Jadi misal tanggal 1 bulan 3 tahun 2023, shiftnya S1, masuk kerja jam 7.55 dan pulang jam 5, ada OT tidak ada, juga tidak telat, dan total jamnya itu 8 jam. Kemudian selanjutnya adalah timesheet untuk employee. Kalau dari employee, apa bedanya dengan admin? Kalau dari di admin itu kan dia bisa lihat nama seluruh employee. Kalau di employee sendiri yang bisa dilihat itu cuman tanggalnya saja dan status absensi kerjanya. Dan kalau dari detailnya itu kurang lebih mirip dengan yang di bagian admin. Cuman kalau yang di employee cuma bisa lihat punya sendiri saja. Mulai dari tanggal, shift, jam, OT, dan total jam kerjanya hanya untuk data sendiri aja. Selanjutnya saya Justin akan menjelaskan flowchart dari sistem timesheet kami. Pertama, karyawan login ke sistem timesheet, kemudian karyawan itu akan tekan absen. Kemudian selanjutnya sistem akan mencatat waktu masuk karyawan. Setelah itu akan mengecek apakah telat. Misalnya kan iya telat, sistem akan mencatat karyawan tersebut telat, selanjutnya karyawan mulai bekerja. Jika tidak telat, karyawan mulai bekerja, kemudian selanjutnya karyawan selesai bekerja, kemudian selanjutnya karyawan absen pulang di sistem timesheet. Selanjutnya, sistem akan mencatat waktunya keluarnya karyawan, kemudian akan mengecek lagi apakah ada OT. Misalnya iya, sistem akan menghitung total waktu kerja dan OT, kemudian akan tersimpan di data timesheet, kemudian selanjutnya data timesheet dipakai untuk payroll. Jika tidak ada OT, sistem akan menghitung total waktu kerja, kemudian akan tersimpan di data timesheet, selanjutnya data timesheet siap dipakai untuk payroll. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERT dari sistem timesheet kami. Dalam ERT kami, terdapat 4 tabel yaitu Employee Timesheet, sama Department dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam tabel Employee terdapat Employee ID sebagai primary key, F key, foreign key, Department ID, dan NK karyawan. Field lainnya, first name, middle name, last name, employee base ID, address, birth, email, gender, marital status, dan password. Kemudian untuk tabel timesheet terdapat foreign key yaitu ID, primary key-nya ID, foreign key-nya employee ID, that clock in, clock out, total hours, status, and OT hours. Kemudian ada relationship dari employee sama timesheet, yang dimana satu employee terdapat satu timesheet, maka dari 1 to 1. Kemudian selanjutnya di tabel department terdapat department ID sebagai primary key, department name, department bus ID, department kontak. Relationship employee sama department yaitu one to many, yang dimana satu department bisa banyak employee. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tabel BPJS Ketenagakerjaan yang dimana primary key-nya adalah NIK, lalu selanjutnya field lainnya creation date. Employee sama BPJS Ketenagakerjaan terdapat
relationship di mana satu BPJS Ketenagakerjaan terdapat satu employee, yaitu one to one. Oke, jadi ini adalah website yang telah kami buat. Di sini adalah login formnya, dan login form ini menggunakan batch ID dan juga password. Lalu ada tombol login untuk login. Lalu di sini formnya juga telah divalidasi, dan jika berhasil login maka akan terarahkan ke halaman dashboard. Di sini dashboard memiliki nama dari si karyawan atau user. Lalu ada timesheet tapi timesheet ini masih sedang diproses. Lalu karena akun ini merupakan akun admin, maka fiturnya terdapat employee dan juga department. Untuk employee di sini kita bisa menambah data karyawan dan juga menambah data karyawan dengan menekan tombol register ini. Misalkan fieldnya masih pada kosong, maka akan muncul validasi seperti ini. Ketika register, maka akan muncul notif bahwa employee baru sudah berhasil ditambahkan dan akan muncul sebagai nomor 1. Ketika data melewati 10 data karyawan, maka akan muncul pagination. Setelah itu, selain dari data-data di sini, akan ada juga 3 tombol aksi, yaitu untuk show, edit, dan juga delete. Untuk show, maka akan menampilkan data-data karyawan. Di sini tombol edit dan juga delete ini sama dengan tombol aksi di sini. Ketika pencet edit, maka akan muncul form edit, di mana admin bisa mengganti data dari karyawan. Jika berhasil diedit, maka akan muncul notif bahwa data sudah berhasil diedit dan data-datanya sudah akan berhasil update. Setelah itu, jika ingin menghapus data, tinggal melakukan klik di button yang ini, maka akan muncul konfirmasi, klik OK, maka akan muncul notif employee has been deleted. Selain data karyawan, admin juga bisa mengganti data department. Di sini admin bisa menambah department baru sebagai contoh security, dan di sini sudah ada validasinya. Muncul notif. Setelah itu di sini juga terdapat 3 button untuk aksi. Untuk melihat, di sini ada batch ID-nya yang auto generate. Setelah itu bisa diganti juga menjadi admin, misalkan sudah berhasil jadi admin dan ada notifnya. Lalu bisa dihapus juga, berhasil dihapus. Ini adalah akun admin dan akan berbeda jika menggunakan akun user biasa, karyawan biasa. Di sini jika akunnya adalah akun role user, maka fitur yang bisa diakses hanya data si user tadi dan juga data untuk mengganti password. Ketika ganti password juga akan ada validasinya. Setelah itu, jika password yang dimasukkan salah, akan ada notif bahwa password lama tidak benar. Dan jika password lama benar tetapi password baru konfirmasinya salah, maka juga akan terdapat validasi. Tetapi jika passwordnya berhasil diubah, maka akan muncul password telah berhasil diubah. Ketika user memilih untuk logout, maka akan kembali ke login form, dan ketika ingin mengakses langsung ke dashboardnya seperti employee tadi, maka akan muncul forbidden, atau jika ingin langsung ke dashboard, maka akan langsung terarahkan ke login form kembali. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan ucapan, kesalahan ucapan dan perbuatan. Sekian dan terima kasih.